أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudari-saudariku, ukhti muslimah, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama kembali dalam kajian ilmiah kita, permasalahan seputar kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang sering dan banyak dilakukan oleh wanita muslimah. Menuntut ilmu agama termasuk kewajiban juga bagi wanita. Karena ketika Allah mewajibkan satu kewajiban, maka pada asalnya berlaku pula untuk kaum wanita. Ini saya matikan. Tadi saya matikan. Maaf ada gangguan teknis. Masih. Tuh, tambah besar. Panitia ada yang tahu masalah mikrofon? Kalau dihidupkan dia berdengung. Ada penjaga masjidnya enggak? Ya. Pak, mohon maaf. Mendengung. Ini kalau dinyalain mendengung. Tes. Udah. Nah. Tes 1 2. Cukup. Aman. Tuh, lagi. Satu. Ada yang nyala enggak? Nah, itu matikan aja.
Sudah. Baik Ibu-ibu, kita lanjutkan. Bahwa menuntut ilmu agama adalah kewajiban kita semua, tidak terkecuali wanita muslimah. Ketika Allah mewajibkan satu perkara, maka muslimah pun terkena kewajiban ini, tidak terkecuali. Bagaimana wanita muslimah bisa melaksanakan kewajibannya? Maka tidak ada lain kecuali dengan menuntut ilmu agama. Apalagi zaman sekarang banyak yang menyebarkan subhat-subhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang dibungkus seolah-olah sebagai suatu kebenaran. Sehingga kalau wanita muslimah tidak membiasakan diri untuk mengaji, menuntut ilmu agama, bisa terbawa-bawa. Ceramah-ceramah, kajian-kajian yang menebarkan pemikiran-pemikiran yang seolah-olah benar, tapi ternyata kalau kita kaji secara ilmu agama, maka pemikiran itu menyimpang, membawa-bawa akal dalam memahami hadis Nabi, mengedepankan akal daripada hadis Rasul, seolah-olah menebarkan kasih sayang, padahal hal ini sangat berbahaya. Apalagi kalau kita tidak punya ilmu agama, tidak bisa kita saring, kita akan menerima begitu saja. Masuk akal enggak sih? Pakai akal sayang, ya. Ini kan bahasa-bahasa yang sangat membahayakan bagi manusia kalau akal itu jadi hakim. Betapa banyak nanti dalil-dalil Quran dan hadis akan ditolak gara-gara bertentangan dengan akal. Maka saudari-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus semangat kita belajar, tidak ada lain kecuali agar kita dimudahkan jalan kita menuju surga. Agar kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, dan mana yang kebatilan. Para ibu yang dimuliakan Allah SWT, sampai halaman 21. Poin ketiga, bersumpah dengan selain nama Allah. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian wanita, yaitu bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Bersumpah biasanya dilakukan untuk satu perkara yang penting. Sumpah itu tidak dilakukan kecuali untuk satu perkara yang penting. Maka dalam bersumpah ada aturannya. Yang pertama, sumpah itu tidak boleh menyebut nama selain Allah. Manusia kalau sumpah tidak boleh menyebut nama selain Allah, tapi kalau Allah berhak bersumpah dengan nama makhluknya. Di dalam Al-Quran Allah sering bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa, wad duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi waktu malam apabila sudah menutupi. Ini untuk Allah, berhak Allah bersumpah dengan nama makhluknya, ciptaannya. Tapi manusia, karena dia makhluk,
Maka tidak boleh nama selain Allah disebutkan. Demi ibuku, demi bapakku, ya. Atau suami bilang ke istrinya, demi cintaku padamu. Kalau ini maksudnya sumpah, tidak boleh menyebut nama selain Allah. Yang melakukannya, kalau menyebut nama selain Allah, maka jatuhnya dia melakukan syirik asgor, syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Karena syirik yang berupa alfat, ucapan, ini jatuhnya syirik asgor. Tapi bisa menjadi syirik besar kalau dia menyamakan manusia, makhluk dengan Allah, atau lebih menganggap ciptaan Allah itu lebih agung. Ini jatuhnya syirik besar. Apa dalilnya bahwa kita dilarang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Rasulullah SAW dalam hadis dikeluarkan Abu Daud dan Tirmidzi, beliau bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan ini banyak kita jumpai dalam praktek sehari-hari. Kita bersumpah dengan menyebut nama-nama selain Allah, itu nggak boleh. Demi orang tuaku saya jujur. Nah, ini nggak boleh. Karena Rasul mengatakan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Dan sampai hari ini masih banyak sumpah-sumpah, janji-janji untuk menyebutkan nama selain Allah. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah ketika kita bersumpah. Jangan sampai menyebut nama selain Allah. Cukup wallah, demi Allah. Atau sifatnya, wa rahman, demi Rahman, nama Allah. Karena Ar-Rahman nama Allah. Tapi kalau menyebut nama manusia, makhluk, tidak boleh. Sekalipun nama Nabi Muhammad. Demi Nabi Muhammad, boleh tidak? Tidak boleh. Walaupun kita akui Nabi Muhammad manusia paling mulia. Di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "La tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad wala tahlifu illa billah wala tahlifu illa wa antum shadiqun." Jangan kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian. Juga jangan bersumpah dengan menyebutkan nama-nama sekutu selain Allah. Jangan kalian bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Jangan pula kalian bersumpah kecuali kalian shadiqun, jujur, benar. Maka sumpah itu harus ikut aturan. Demi kemuliaanku, demi kemuliaan ibuku, tidak boleh. Karena Allah lah satu-satunya zat yang boleh disebut ketika sumpah. Demi Ka'bah, boleh? Tidak boleh. Demi tanah air, tidak boleh. Kalau sumpah pramuka gimana lafadznya? Ada yang ingat sumpah pramuka? Lupa ya? Dulu yang jadi ketua cabang siapa? Kuatir cabang. Ya. Nah, ini banyak sumpah-sumpah ditujukan kepada selain Allah dan itu tidak boleh.
Kemudian yang keempat, poin berikutnya, dosa yang sering dilakukan oleh kaum wanita. Yang keempat, berlepas diri dari Islam. Salah satu bentuk musibah dari lisan yang tidak dijaga, kadang-kadang kita mengucapkan kalimat, saya berlepas diri dari Islam. Ini kalimat jika diucapkan sungguh-sungguh dalam keadaan sadar, maka dia telah keluar dari Islam. Rasulullah bersabda, man halafa faqala inni bari'u minal Islam fa in kana kadhiba fa huwa kama qala wa in kana sadiqa fala yarji'a ilal islami salima. Barang siapa yang bersumpah dan dia mengucapkan inni bari'u minal Islam, saya berlepas diri dari Islam. Ini kalimat yang sangat berbahaya sekali. Jika dia dusta, maka dihukum. Kalau cuma main-main, bohong, dia dihukum dengan ucapannya. Tapi kalau ucapannya ini sungguh-sungguh benar, wa in kana shadiqan, maka dia tidak akan kembali ke dalam Islam dalam keadaan selamat. Jadi para ibu, jangan kita main-main saya berlepas dari Islam. Atau candaan-candaan yang membawa kekufuran, nggak boleh. Minuman keras, ini minumannya Nabi Muhammad. Betul ibu? Salah. Nggak ada Nabi Muhammad mabuk. Bahkan ayat turunnya larangan minuman keras di zaman Nabi SAW sudah turun. Ya, ini bentuk apa? Pelecehan. Tidak boleh juga bermain-main dengan nama Islam, walaupun tujuannya untuk bercanda. Kamu sebentar-sebentar ngucapin salam kayak orang miskin, ya, nggak bisa. Hukum berlepas diri dari Islam, maka dia murtad kalau dilakukan dengan sadar, dia punya ilmunya, maka bisa keluar dari Islam. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, maka dia seperti yang disumpahkan, seperti yang dia ucapkan. Jika dia mengatakan dia adalah Yahudi, maka dia Yahudi. Kalau dia mengatakan dia adalah Nasrani, maka dia jadi Nasrani. Dan kalau dia mengatakan dia telah berlepas dari Islam, maka dia pun telah lepas dari Islam. Artinya sudah keluar dari Islam. Atau sebagian putri-putri, anak-anak gadis kita yang cita-citanya pengen jadi si A, artis wanita Korea. Aku ingin seperti dia. Tidak mau jadi muslimah. Bahaya tidak? Bahaya banget. Saya tidak mau jadi muslimah. Capek. Ya. Maka hal ini tidak dibolehkan. Bisa menyebabkan yang mengucapkan keluar dari apa? Dari Islam. Yang kelima, mendatangi tukang sihir dan dukun. Mendatangi tukang sihir dan dukun. Saudari-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perdukunan di negeri kita itu sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau dulu zaman kita kecil,
Orang jadi dukun itu diam-diam, sembunyi. Zaman sekarang dukun itu udah nggak sembunyi-sembunyi, terang-terangan, diliput di media, disebarkan melalui media sosial. Bahkan mereka nggak malu-malu melakukan tindakan yang padahal cuma settingan, karangan-karangan. Ini diperparah dengan apa? Banyaknya media yang meliput. Ya televisinya, ya korannya, internetnya, dan seterusnya. Diundang di berbagai media. Ini menunjukkan perdukunan di negeri kita itu sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan jadi program acara Liga Dukun. Ini bukan liga sepak bola saja, ada Liga Dukun. Terang-terangan, nggak ada yang sembunyi. Maka ibu-ibu, kemajuan teknologi itu ada baik, ada buruknya. Teknologi kita semakin canggih, ada kebaikan, ada keburukan. Dulu kan nggak ada istilah YouTube rame, orang jadi YouTuber, ya. Sekarang semakin banyak, apapun dibuat konten. Prinsipnya gadaikan moral biar viral. Betul? Hanya untuk mencari duit. Akhirnya moral tidak diperhatikan, akidah tidak diperhatikan. Di antaranya bentuk kontennya apa? Perdukunan. Masyarakat yang ngelihat ketipu. Oh, ini hebat, bisa nyembuhin penyakit. Penyakitnya bisa dipindah ke kambing. Ya. Komat kami tiba-tiba keluar asap. Masyarakat banyak yang ketipu. Apalagi sekarang yang namanya HP, setiap orang pasti punya. Betul ibu-ibu? Anak ibu-ibu dikasih HP nggak? Sampai anak SD pun megang HP. Maka kesyirikan itu sangat mudah terbesar. Anak-anak kecil itu tahu nama dukun. Dari mana mereka tahu? Dari HP. Begitu cepat yang namanya penyimpangan, kesesatan cepat tersebar. Zaman dulu ibu-ibu yang punya HP itu orang-orang kaya. Karena beri kartu perdananya saja 1 juta 2 juta. Betul? Tahun-tahun 99 ya. Yang HP-nya itu gede, antenanya panjang. Itu mahal itu. Kartu perdananya saja 2 juta, 3 juta. Tapi kondisi manusia dengan sedikitnya HP mendingan, lebih baik. Yang kerja masih semangat, fokus, regep. Sekarang kerja dikit-dikit buka HP. Kembali pada perdukunan. Sekarang ini masyarakat seperti seolah-olah kehilangan arah, kehilangan pegangan. Pengen dapat jabatan, datang ke dukun. Pengen menang saat pemilihan nanti, terpilih jadi anggota dewan, bisa duduk di Senayan, datangnya kemana? Dukun.
Seorang bos atasan pengen auranya itu disegani oleh karyawan, datang kemana? Dukun. Pedagang pengen laris, datang ke dukun. Sampai para gadis, para remaja pengen tahu siapa jodohnya, datang kemana? Ke dukun. Pengen tahu jodoh saya siapa sih? Datang ke dukun. Istri yang ingin suaminya tidak diambil orang, atau suaminya jangan sampai melirik rumput tetangga, datang kemana istri ini? Ke dukun. Maka seolah-olah dukun itu orang sakti yang bisa mengabulkan semua permintaan. Masalah kursi panas, masalah rizki lancar, anak, jodoh, seolah-olah seperti orang yang bisa mengabulkan semua keinginan. Ini musibah besar yang sudah sampai ke desa-desa, kampung-kampung. Bukan hanya di kota besar. Yang membuat sedih kita, orang-orang yang tidak beragama, bahkan secara ekonomi miskin, rela datang ngetuk pintu rumah si dukun. Minta apa? Bantuan, walaupun harus menempuh jarak yang jauh. Ini dunia perdukunan di negeri kita, dan ini nyata. Aneh tapi nyata. Kalau dilihat HP-nya sudah canggih-canggih, Android, atau yang ibu-ibu sudah Apple, masih percaya sama dukun. Aneh tapi nyata. Kalau ada yang bertanya, kenapa perdukunan laris di negeri kita? Kenapa dunia klinik, jimat, dukun itu kok laris di negeri kita? Sebab yang pertama, latar belakang negeri kita ini yang masih meyakini keyakinan apa? Animisme, dinamisme. Latar belakang negeri kita masih ada keyakinan-keyakinan seperti ini. Maka dunia klinik laris karena nyambung. Berbau-bau mistis, berbau-bau klinik, masih dipercaya oleh sebagian masyarakat kaum muslimin di negeri kita. Apa itu kesaktian, keramat, ya ini keyakinan-keyakinan akidah zaman dulu itu masih ada bekas-bekasnya, sehingga dukun itu laris. Sebab kedua, kenapa dukun itu laris di negeri kita? Karena kurangnya ilmu. Tidak berpegang dengan akidah yang benar. Sangat jauh dari tauhid yang lurus. Ini pun termasuk sebab kenapa dukun laris di negeri kita. Karena kurang ilmu, kurangnya pengajaran akidah, sedikitnya ulama, ustadz yang mau ngomong tentang dukun. Kalau ada yang berani membongkar perdukunan, langsung dilaporkan. Padahal salah satu sebab kalau ingin dukun itu hilang negeri kita, di negeri kita, sebarkan ilmu. Sebarkan ilmu
yang bermanfaat, ilmu agama yang menangkis subhat seputar dukun. Sebab ketiga, mengapa perdukunan laris di negeri kita, dibela oleh tokoh-tokoh, dibela oleh tokoh-tokoh, apalagi tokoh agama. Perdukunan itu boleh, yang nggak boleh itu syirik. Tokoh agama ngomong, sehingga menjadi dalil pegangan bagi orang umum bahwa dukun itu boleh. Sebab yang keempat, tidak sabar dalam menjalani kehidupan. Pengennya apa, Bu? Instan, cepat. Diuji sedikit kemiskinan, gak sabar, datang ke dukun. Cerita sama Pak Dukun, ini ada ancaman resesi. Apa resesi? 2023. Ya. Nanti uang sudah tidak ada nilainya, 100.000 paling cuma dapat makan somai 2. Ya. Nggak sabar menerima ketentuan takdir. Tidak sabar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhirnya jalan pintasnya apa? Dukun. Tidak sabar menerima penyakit, datang ke dukun. Mengurusi orang tua yang sepuh, udah capek, sakitnya nggak kunjung sembuh. Ayo kita ke dukun. Ya. Ini pun termasuk apa? Faktor. Karena anak-anak zaman sekarang tidak seperti generasi-generasi sebelumnya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu kan pengennya cepat, instan. Pengen punya HP, punya kendaraan, punya rumah. Nggak sabar. Maunya cepat. Akhirnya ambil jalan pintas. Kemana? Datang ke dukun. Atau yang sedikit berpendidikan, ikut investasi. Ternyata investasinya bodong. Ya, nggak sabar. Padahal ibu-ibu dalam menjalani kehidupan ini kita perlu sabar. Tidak semua yang kita inginkan harus terwujud, tercapai. Semua berjalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan kemiskinan, kekurangan, sabar sambil terus berusaha. Tidak usah memaksakan diri. Ibu-ibu cukup HP harga 1.500.000 ya sudah cukup. Gak usah pinjam uang hanya untuk beli HP. Ngutang hanya untuk gaya hidup kemewahan. Jangan sampai berpikir kita jalan pintas ke dukun. Jalan pintas pelihara tuyul. Ya. Tuyulnya yang bisa sehari ngambil uang 1 juta. Ini kurang sabar. Padahal dalam kehidupan ini kita butuh sabar, banyak ujiannya. Sebab yang lain, tokoh-tokoh yang ditokohkan, apa itu tokoh politik, para pengusaha, mencontohkan praktek perdukunan. Mereka ikut mencontohkan praktek perdukunan. Tokoh-tokoh yang ditokohkan, apakah pengusaha atau tokoh politik, malah justru mencontohkan perdukunan.
agar terpilih ya dalam pemilihan nanti, datang ke dukun. Orang umum kalau ngelihat tokoh melakukan sesuatu itu pasti dianggap benar. Sehingga ini faktor juga kenapa perdukunan itu laris. Kemudian sebab juga kenapa perdukunan laris di negeri kita, belum ada hukuman yang jelas bagi para tukang dukun. Sanksi yang tegas, hukuman yang jelas itu belum ada. Ada undang-undangnya perdukunan? Belum ada. Orang yang bongkar perdukunan saja dilaporkan polisi. Ya, ini pun salah satu sebab kenapa perdukunan laris manis, karena belum ada hukumannya. Coba kalau seperti di zamannya Umar ibn Khattab, dukun itu dikumpulin, dipenggal kepalanya satu-satu. Habis sudah dukun negeri kita. Ya. Hukumannya jelas. Zaman Umar. Karena dukun itu akan merusak kondisi masyarakat, membuat masyarakat takut dan seterusnya. Selanjutnya, apa definisi dukun? Dukun atau bahasa Arabnya kahin, pakai hak besar, kahin, dukun. Siapa dukun itu? Dukun adalah orang yang mengaku tahu ilmu gaib dan memberi kabar pada manusia kejadian yang ada di alam semesta. Dukun adalah orang yang mengaku tahu ilmu gaib, kemudian mengabarkan kepada manusia tentang kejadian yang ada di alam. Itu dukun. Tahu ilmu gaib, dukun. Maka ibu-ibu, kalau kita kehilangan benda yang berharga, motor, HP, jangan nanya ke orang pintar. Lapornya itu ke polisi. Ini motornya hilang, datang ke dukun. Dikabarin, ini motornya Bu, sudah sampai Cikampek. Ya. Tahu perkara gaib, ngaku-ngaku dukun. Keluarga ada yang hilang, jangan lapor ke dukun. Lapor ke pihak yang berwajib. Ketika keluarga hilang, lapornya ke dukun, dukun bilangnya apa? Dimakan sama jin. Di daerah pegunungan ini dan itu. Ternyata orang yang hilang lagi makan enak di Jawa Tengah. Ya bukan dibawa jin, kebohongan si tukang dukun. Dan nama dukun itu hanya istilah. Patokannya setiap yang ngaku tahu ilmu gaib, kemudian mengabarkan kepada kita perkara gaib, perkara yang tidak diketahui, itu dukun. Walaupun namanya istilahnya beda-beda. Kalau yang bahasa lebih ilmiahnya ahli metafisika. Wah, cakep bener. Nama dukun dibilang apa? Ahli metafisika. Nama lainnya apa lagi? Pranormal. Pranormal, bukan paranormal. Kalau paranormal kan orang-orang sehat. Kita ganti pra. Pra itu kan sebelum kan? Belum normal. Keenakan dipanggil paranormal. Orang-orang yang benar. Jangan.
Jadi dukun itu hakikatnya yang ngaku tahu perkara ilmu goib, kemudian mengabarkan manusia tentang kejadian di alam semesta. Itu dukun, walaupun namanya disebut-sebut dengan bahasa indah. Kiai putih, kiai khos. Apa kiai khos? Yaitu dukun. Bagaimana kita mengenal seorang itu termasuk dukun? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, agar kita tidak tertipu, terkecoh dengan yang ngaku tahu ilmu gaib alias dukun, ibu-ibu harus tahu ciri-ciri dukun. Satu, ciri dukun itu suka menanyakan nama pasien, tanggal lahir, nama orang tua. Ini dukun. Siapa nama pasiennya, tanggal lahirnya, orang tuanya, kemudian sudah dikasih, sebentar saya terawang, saya lihat dulu. Ciri kedua dukun suka minta sesuatu benda. Tinggalin pecinya ya, sapu tangannya ya, rambutnya dipotong dikit sini. Itu dukun. Ciri ketiga kadang suka minta binatang yang aneh-aneh. Kalau kamu mau sembuh, cariin ayam yang bulunya putih semua. Minta dicarikan binatang tapi sifatnya aneh. Ya. Yang jarang ada tapi susah nyarinya. Ini dukun, jangan dipercaya. Ciri dukun juga suka memberikan tulisan-tulisan yang gak jelas dibacanya. Tulisan-tulisan, jimat-jimat yang tidak jelas bacaannya. Ibu-ibu ingat dulu anak kecil kalau sering sakit dipakein kalung hitam. Pernah dibuka nggak kalung hitamnya? Pernah ada yang ngelihat bungkus kalung hitam ini? Saya pernah bongkar satu ketika saya bongkar itu kalung hitam. Ada yang make, saya minta buka. Apa sih, penasaran kotaknya itu apa? Ternyata tulisan-tulisan Arab Pegon. Tahu Arab Pegon? Arab Jawa yang gak bisa dibaca. Jimat. Bahasa kita apa? Jimat. Digantungkan di leher anak yang sering sakit supaya tidak sakit. Ini juga ciri dukun. Ngasih tulisan raja yang tidak jelas, tidak bisa dibaca. Maka ibu-ibu hati-hati kalau datang ke orang pintar, kiai, pulangnya dikasih tulisan, ini diamalin ya. Minimal disimpan di dompet. Nah ini ciri dukun, suka ngasih tulisan-tulisan yang tidak jelas bacaannya. Ciri dukun juga suka meminta kepada pasien memberikan tumbal. Memberikan apa? Tumbal. Baik berupa makanan, binatang, tumbal. Bahasa yang lain, sesajen. Nah ini. Suka minta ini pasien. Siapkan sayur 7 rupa. Sayur 7 rupa dalam satu wajan. Sayur asem, bayam, kangkung 3, sawi 4, lodeh 5. Macam-macam ya. Sesajen tumbal-tumbal, kepala kerbau. Saya pernah mengisi di salah satu perusahaan
Oil and Gas, perusahaan minyak dan gas. Mereka cerita kalau sudah dapat titik untuk menyedot minyak, ya kan, mereka kan cari sumber-sumber minyak dan gas. Kalau sudah dapat titiknya, supaya aman penyedotan, penggalian, harus potong kepala sapi. Itu baru satu titik, belum titik yang lain di daerah lain. Kalau ada minyaknya, gasnya, supaya lancar sudah ketemu. Jadi mereka menggabungkan kecanggihan teknologi dan kemunduran akal. Nyari titik yang ada minyak dan gasnya pakai alat canggih. Ada alatnya mereka. Bisa kelihatan di sini ada minyaknya. Tapi untuk menyedot gasnya supaya lancar harus potong kepala sapi. Satu sisi canggih, satu sisi bodoh. Ya. Maka jangan dipercaya kalau ada dukun minta sesajen, tumbal, ini ciri dukun. Terkadang juga dukun itu menyuruh pasien amalan-amalan yang tidak bisa diterima. Amalan-amalan yang tidak bisa diterima. Tidak boleh makan yang putih-putih. Ya. Tidak boleh makan kecuali yang putih-putih. Harus menulis nama-nama ayat Quran di WC. Ini nggak bisa diterima amalan seperti ini. Ini dukun ini. Dukun. Berkolaborasi dengan setan. Kamu kalau mau begini harus semedi 40 hari. Nggak boleh dijenguk keluarga. Nggak boleh makan. Jagain kali. Ya. Nah ini dukun. Maka para ibu yang dimuliakan Allah, kenalilah sebagian ciri-ciri dukun ini agar kita tidak ketipu. Dan banyak yang sudah ketipu dengan dukun. Katanya bisa menyembuhkan, katanya bisa melariskan, ternyata hanya dusta, kebohongan. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kena perangkapnya dukun. Baik, selanjutnya yang harus kita pahami bahwa dukun sihir sangat berbeda dengan karomah. Dukun sihir beda dengan karomah. Apa? Kalau sihir datangnya dari setan. Sementara karomah datangnya dari Allah. Sihir datangnya dari setan. Ada atraksi. Atraksinya kebal dengan senjata tajam. Tidak mempan. Ini dari setan. Atraksi kebal dibacok. Dari mana? Dari setan. Adapun karomah, apa itu karomah? Perbuatan-perbuatan yang di luar kemampuan manusia, itu datangnya dari Allah. Sesuatu yang luar biasa, tapi datangnya dari Allah. Kalau sihir
datangnya dari setan. Yang kedua, perbedaan sihir dengan karomah. Sihir itu bisa dipelajari. Karomah tidak bisa dipelajari, tidak bisa diulang. Karena datang dari siapa? Allah. Contoh ilmu kebal. Orang dari jauh sudah kena kalau disontak, ilmu kontak langsung jatuh. Itu bisa dipelajari. Kebal dibacok bisa dipelajari. Bahkan mereka kalau bikin atraksi, kebal dibacok, ilmu kontak langsung jatuh, itu yang melakukan tim mereka juga, murid-muridnya. Coba ibu-ibu sekali-kali yang maju, baca bismillah, katanya kebal dibacok, saya mau percobaan, jangan diserahkan ke murid-muridnya. Betul kebal kalau muridnya yang mukul. Coba ibu-ibu yang datang, baca bismillah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Lari itu jinnya karena dia sihir dari setan dan bisa dipelajari. Karomah tidak bisa. Contoh karomah. Di zaman Nabi ada sahabat namanya Safinah. Satu ketika terdampar di sebuah hutan. Kemudian ketemu seekor singa Safinah ini. Singa ngelihat ada makhluk hidup, pengennya dimakan. Maka singa ini pun maju, mendekat ke Safinah, ingin memakan Safinah. Kemudian Safinah bilang ketika mendekat, stop. Saya ini pembantunya Rasulullah SAW. Seketika itu juga singanya langsung mundur ke belakang. Tidak jadi menerkam Safinah. Karena dibilang apa? Saya Safinah, pelayan Rasul SAW. Coba kita ulang, ibu-ibu masuk kandang macan. Bilang saya ngaji di Ar-Rahman. Kira-kira mempan gak itu macannya? Kira-kira ibu-ibu bisa dimakan atau gimana? Gak bisa diulang. Karena karomah, pemberian dari Allah, gak bisa dipelajari. Ini bedanya sihir dengan karomah. Maka jangan percaya sama dukun, kebal dibacok, ilmu tenaga dalam. Ya. Penyakitnya keluar dari mulut, ada paku, silet. Penyakitnya pindah ke kelapa, air kelapa jadi merah, padahal sirup marjan. Sihir bisa dipelajari. Karomah tidak bisa. Maka jangan ketipu. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat orang yang bisa berjalan di atas air, jangan engkau benarkan. Sampai engkau cocokkan dia dengan sunnah. Ada orang bisa jalan di atas air, kata Imam Syafi'i, jangan dibenerin dulu. Sampai engkau cocokkan dengan sunnah Nabi. Amalan sehari-harinya dia bagaimana? Kalau tidak sesuai sunnah, berarti sihir. Mata kita yang disihir, seolah-olah dia jalan di atas air. Kalau ada yang bilang ke ibu-ibu, kiai saya kalau jalan tidak pernah napak di lantai, jangan langsung percaya. Bisa jadi dia stroke. Kalau kiai saya tuh kalau jalan nggak pernah napak di lantai. Iya, lumpuh. Ya. Perbedaan sihir dengan karomah. Supaya kita tidak tertipu dengan semua kehebatan. Kadang-kadang kalau ada pertunjukan kan kita dikumpulin, suruh ngeliat ini hebat ini. Jangan tertipu. Itu sihir.
permainan dukun. Jadi kalau sihir bantuan dari setan, karomah itu dari Allah. Sihir bisa dipelajari, karomah tidak. Sihir yang melakukan orang yang tidak soleh, banyak dosa, tidak sholat. Kalau karomah dari orang-orang yang soleh. Umar bin Khattab suatu ketika dapat laporan sungai Nil itu kering. Dan masyarakat Mesir mengusulkan agar sungai Nil mengeluarkan air, maka harus ada tumbal. Berita ini didengar oleh Umar bin Khattab di Madinah karena gubernur Mesir nulis surat ke Umar. Minta pendapat Umar bin Khattab. Bagaimana Umar, pendapatmu? Masyarakat Mesir mengeluh sungai Nil kering, akibatnya tanaman pada mati. Dan mereka mengusulkan tumbal ke sungai Nil. Umar membalas surat dengan menulis kalimat, wahai Nil, kalau kamu mengalir karena Allah, maka mengalirlah sekarang. Tapi kalau kamu mengalirnya karena tumbal, jangan mengalir selama-lamanya. Apa tulisan Umar? Wahai sungai Nil, kalau kamu mengalirnya karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau mengalir karena tumbal, jangan mengalir selamanya. Kemudian suratnya dikirim ke gubernur Mesir. Umar berpesan, lempar surat ini ke sungai Nil. Akhirnya suratnya Umar bin Khattab dilempar ke sungai Nil. Tidak lama debit air sungai Nil naik jadi banyak. Ini karomah. Surat cinta dari Umar kepada sungai Nil. Langsung air sungai Nil jadi banyak. Karomah, nggak bisa diulang. Nggak bisa dipelajari. Dari Allah. Yang bisa melakukan orang soleh. Kalau orangnya tidak soleh nggak bisa. Bukan karomah, dia sihir. Maka ukhti muslimah jangan tertipu dengan aksi-aksi yang kelihatannya luar biasa. Lihat dulu. Baik. Apa dampak buruk dari perdukunan? Dampak yang pertama, orang yang melakukan perdukunan kadang-kadang melakukan ritual kesyirikan. Orang yang melakukan perdukunan kadang-kadang melakukan ritual kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Kalau sampai melakukan ritual kesyirikan, berarti kita melakukan dosa besar. Kalau melakukan dosa besar yang tidak diampuni, maka surga haram. Ini dampak buruk yang pertama dari perdukunan. Orang yang melakukan perdukunan biasanya diawali dengan ritual praktek kesyirikan. Kalau kita sudah melakukan praktek kesyirikan, berarti melakukan dosa besar yang tidak diampuni. Kemana tempatnya? Di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dampak buruk gak bisa disepelekan. Kita melakukan syirik. Dan itu bukan isapan jempol, nyata bu. Nyata. Dukun itu kalau mau sukses harus melakukan ritual kesyirikan. Kalau dia tidak melakukan, dia gak akan laku, tidak akan laris dukunnya. Dan ini bahaya kalau sudah melakukan ritual kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu.
Dampak buruk kedua dari perdukunan, dukun-dukun ini sudah melanggar prinsip dasar akidah Islam. Dukun-dukun sudah melanggar prinsip dasar akidah Islam. Apa prinsip dasar akidah Islam? Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Dukun-dukun sudah menabrak salah satu prinsip dasar Islam, yaitu tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Allah. Maka tukang dukun, tukang sihir, dia menabrak prinsip dasar Islam, akidah Islam. Yang tahu perkara gaib cuma Allah. Kalau dukun ngaku tahu perkara gaib, berarti dia telah menghilangkan prinsip dasar dalam akidah Islam. Nah, ini nyata. Orang yang ngaku dukun pasti ngaku tahu yang gaib, sedikit atau banyak. Coba ibu-ibu, sekarang kita sudah di bulan apa? November. Bentar lagi bulan Desember. Akhir tahun itu ramalan tahun 2023 sudah muncul. Betul? Awas 2023. Kelihatannya gelap. Wah. Ramalannya apa? 2023 gelap. Ya mendung gelap. Berarti mereka tahu, ngaku tahu perkara gaib. Ini sudah menabrak prinsip dasar akidah Islam. Yang tahu gaib itu cuma Allah. Ini udah contoh nyata. Dukun itu menabrak akidah dasar Islam. Bahwa tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Allah berfirman dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit, di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Ini dampak buruk kita terjun dalam dukun atau mendatangi dukun, berarti kita menabrak prinsip dasar akidah Islam. Dampak buruk yang ketiga, orang yang datang ke dukun, salatnya tidak diterima berapa hari? 40 hari. Capek kita dapat, lelah, 40 hari sholat. 1 hari sholat 5 waktu kali 40, 5 kali 4, 200. 200 sholat tidak diterima gara-gara datang ke tukang dukun. Rugi besar. Ya. Orang yang datang ke dukun maka tidak terima sholatnya 40 hari. Kalau dia datang membenarkan, sudah datang membenarkan, yakin si dukun itu benar, maka dia telah mengingkari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini dampak buruk yang tidak bisa kita sepelekan. Yang keempat, dampak buruk orang yang datang ke dukun atau terlibat perdukunan membentuk mentalitas pemalas. Membentuk mentalitas pemalas. Pengen cepat kaya, jalan pintas lewat dukun. Dengan orang malas.
Pengen kaya, kerja, usaha. Mental kita harus kuat. Jangan membentuk mentalitas yang lemah. Mentalitas orang-orang yang pemalas. Pengen lulus ujian UN, jangan kedukun pensilnya dikumpulin. Pensil 2B-nya dikumpulin, datang ke dukun, didoain. Ini membentuk mental pemalas. Pengen lulus ujian nasional, belajar. Makanya Nabi setiap pagi berlindung dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah wal kasal. Apa kasal? Males. Jadi nggak ada pagi-pagi males. Islam itu memerintahkan ulet, rajin, mental tangguh, kuat. Itu Islam. Nggak ada jalan pintas. Pagi-pagi pengennya leyeh-leyeh. Apa leyeh-leyeh ibu-ibu? Mager. Itu mah kalau dapat bonus mager. Mager rumah. Leye-leye tapi pengen berhasil. Datang ke dukun, mentalitas tempe, males. Padahal Islam memerangi yang namanya sifat males. Maka saudari-saudariku, para ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita ingin menempuh jalan singkat, pintas, kemudian aturan agama tidak diperhatikan. Ya. Apalagi dampak buruknya. Orang yang terlibat di perdukunan ini bisa memicu kejahatan yang lain. Memicu apa? Kejahatan. Pelajar-pelajar, siswa-siswa yang senangnya tawuran, dia pengen kebal dibacok, datang ke dukun. Memicu kejahatan. Berawal dari datang ke dukun, merasa sudah kebal, nantang-nantang tawuran. Pengen melakukan aksi pencurian gak ketahuan, datang ke dukun, minta ajian resep ilmu sirup. Tahu ilmu sirup? Ada nggak di sini? Jadi kalau maling, dia nggak ketahuan pakai ilmu sirup. Buka gemboknya nggak kedengeran, motor diambil juga, penghuni rumah tidak ada yang bangun, kunci motornya tahu tempatnya di mana. Itu ilmu sirup. Ini dukun mainannya. Bisa memunculkan kejahatan yang lain. Berawal dari datang ke dukun. Pak dukun, saya pengen malingnya gak ketahuan. Nah, dikasih ilmu sirup. Nah ini. Nah itu nyata. Ada. Di kampung-kampung ilmu seperti ini diajarkan. Ini pun dampak buruk. Maka dampak buruk yang banyak ini, belum dampak-dampak yang lain, harus kita jauhi, kita ucapkan selamat jalan perdukunan. Nggak ada yang namanya dukun. Tidak ada yang berkecimpung dengan dukun. Ilmu sihir. Jangan sampai kita terjerembab ikut dalam acara-acara praktek-praktek perdukunan. Begitupun orang tua kita. Kalau ada orang tua yang masih melakukan amalan-amalan perdukunan, ibu-ibu sebagai anak nasihati. Nasihati orang tua. Udahlah Pak,
tinggalkan kayak begini, kita sudah tua, ya, taubat sebelum meninggal. Sibukkan baca Quran daripada tiap hari keris disiram, dielap. Nah, ini nggak boleh. Kita nasihati orang tua kita supaya selamat dari amalan perdukunan. Karena kalau meninggal masih menyimpan ilmu-ilmu dukun, dia tidak akan selamat nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Suruh tobat. Kalau kita tahu ada saudara kita melakukan amalan perdukunan, misalkan pakai susuk supaya kelihatan cantik, aura kecantikannya kelihatan masih muda tapi pakai susuk. Sebelum meninggal susuknya harus dilepas, dikeluarkan dari tubuhnya. Karena dampak buruk yang sangat banyak dari perdukunan ini. Sehingga Islam memerangi yang namanya perdukunan. Tidak boleh kita ikut-ikutan amalan-amalan dukun. Kemudian jalan keluar, solusi dari perdukunan. Solusinya apa? Kalau sudah kita tahu hukum dukun, kita sudah tahu dampak buruknya, ciri-ciri dukun. Sekarang solusi mengatasi perdukunan bagaimana? 1. Menjelaskan bahaya dukun dan sihir. Dan menjelaskan akidah yang benar, yang lurus. Kita jelasin sama umat. Apa itu perdukunan, apa itu sihir. Kita jelaskan kepada umat akidah yang lurus. Sebarkan ilmu akidah, ilmu tauhid. Maka dai gak bisa diam. Dai harus memberikan pencerahan kepada umat. Bahwa yang namanya praktek perdukunan, sihir itu gak benar. Melanggar akidah yang lurus. Yang kedua, bongkar kedoknya tukang sihir. Kebohongan mereka, penipuan mereka, bongkar, boleh. Yang punya kemampuan bongkar. Karena memang dalam Islam tidak ada yang namanya perdukunan. Tidak boleh melakukan amalan perdukunan, sihir, dan seterusnya. Solusi ketiga, sering menuntut ilmu agama. Sering menuntut ilmu agama. Ini benteng yang kokoh. Menepis perdukunan lawan dengan ilmu agama. Harus sering kita belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, datang langsung ke majelis seperti kita sekarang. Belajar ilmu agama dengan melihat media. Boleh. Karena dalam rangka menepis perdukunan, maka kita harus sering-sering ngaji. Solusi juga mengatasi perdukunan, menyebar dai-dai Ahlus Sunnah. Tebarkan ke pelosok-pelosok desa dan kampung. Dai-dai Ahlus Sunnah. Tugasnya apa? Memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kalau ada hajat, minta itu kepada Allah, bukan ke dukun, dan seterusnya. Menebar dai-dai Ahlus Sunnah sampai pelosok-pelosok. Ini termasuk cara mengatasi perdukunan. Karena kadang-kadang perdukunan itu laris manis di daerah yang memang sangat jauh dari
kemajuan. Ini laris, pelosok desa. Maka kita tebar dai-dai yang mau masuk ke sana, dakwah, memberikan pencerahan. Dukun itu nggak boleh didatangi. Praktek sihir, perdukunan itu haram. Tebarkan ustadz-ustadz. Solusi juga mengatasi perdukunan, peran aktif dari pemerintah. Membuat regulasi hukum bagi dukun, bagi yang main dunia klinik, buat regulasi hukumannya. Ini sangat efektif. Kalau pemerintahnya kuat mengatasi perdukunan, insya Allah kita menang. Masyarakat tidak ada lagi yang main dukun. Kecewa, ditinggal kekasih, main dukun. Tidak ada lagi. Kalau dari pemerintah apa? Kuat. Ada hukumannya, sanksi dan seterusnya. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, beberapa permasalahan seputar perdukunan. Dan penjelasan yang ada di buku kita baca insya Allah bulan depan kalau tidak ada halangan. Ada pertanyaan silakan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pesugihan penglaris itu benar ada? Jawabannya ada. Pesugihan penglaris ada. Mereka memakai jimat-jimat. Di satu tempat warung makan saya pernah datang. Mereka memasang penglaris berupa foto kiainya. Ya. Jadi kalau di suatu rumah makan ada foto kiainya, itu penglaris sebenarnya. Ya itu banyak. Yang ditulis ada kalimat-kalimat bahasa Arab, ya. Foto kiainya, padahal itu rumah makan, hubungannya itu apa gitu? Apa kira-kira kalau kita makan ngelihat foto kiai jadi tambah enak apa gimana? Ya. Jadi ada penglaris, pesugihan itu benar ada. Atau rumah makan tapi digantung apa namanya itu padi.
Supaya apa? Padi itu kan filosofinya apa? Padi. Subur banyak. Nah, masuk penglaris. Ya. Bagaimana hukumnya membeli di warung yang katanya tempat tersebut memakai penglaris? Kalau makanannya halal, halal. Tapi kalau tahu betul kita lihat, maka jangan belanja di situ lagi. Karena berarti kita mendukung. Ya, mendukung si yang punya warung berbuat perdukunan. Bagaimana menyikapi kiai yang suka mengaku mempunyai karomah? Jangan didengarkan. Karena karomah itu pemberian dari Allah, bukan dipelajari. Ya. Pemberian dari Allah bukan dipelajari dan yang diberikan kepada orang soleh. Tidak semua orang kiai soleh. Mengikut sunnah. Tidak semua kiai mengikuti sunnah. Jadi jangan didengarkan celotehan kiai ini saya punya karomah dan lain-lain. Ya. Tidak benar. Kalau dia bilang punya biskuit Roma boleh. Tahu biskuit Roma? Bagaimana kalau ada yang mengaku memiliki karomah, bisa melihat Rasul, hadir dalam setiap kajian, dan banyak jamaah yang percaya, bagaimana sebaiknya kita menyikapi? Ini halu. Tahu halu? Ngayal Rasul datang ke tempat kajian. Termasuk akidah dasar dalam Islam, orang yang mati tidak bisa kembali lagi. Betul? Ini akidah dasar dalam Islam. Orang yang sudah meninggal tidak bisa kembali lagi. Sekalipun itu Rasulullah, nggak bisa. Rasulullah kalau sudah meninggal, ya sudah meninggal, nggak bisa bangkit lagi, kembali datang di kajiannya, nggak bisa. Buktinya para sahabat, ketika Rasul meninggal, mereka tidak minta lagi kepada Rasul. Dulu waktu ada Rasulullah, paceklik minta ke Nabi, wahai Nabi, kambing pada kurus, tanaman pada mati, berdoalah kepada Allah agar turun hujan. Maka Nabi berdoa, turun hujan. Ketika Nabi meninggal, paceklik juga ada, terjadi lagi. Tapi mereka sahabat tidak datang ke kuburannya. Tapi datangnya ke sahabat yang masih hidup. Umar, Ibnu Abbas, minta berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan orang meninggal itu sudah terputus hubungannya. Nggak ada balik-balik lagi. Apakah metode hipnotis termasuk perdukunan? Hipnotis itu bisa dipelajari atau tidak? Bisa. Ada bantuan jin setan atau tidak? Kalau tidak ada, maka termasuk ilmu medis. Medis mengakui tidak hipnotis. Orang mau dioperasi, nggak usah pakai obat bius, dihipnotis saja. Bisa? Ya. Maka harus dipelajari ilmu hipnotis itu apa. Kemudian diakui dunia medis tidak. Kemudian ada kerjasama dengan jin setan tidak. Nah itu. Apakah pengobatan dengan menggunakan ayat Quran dibolehkan? Boleh. Baca Al-Fatihah. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengobati pimpinan kabilah satu desa. Pimpinan ini sakit, gak ada yang bisa ngobatin. Abu Sa'id Al-Khudri cuma bacain Al-Fatihah langsung sembuh.
Berita ini didengar Nabi, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kalian tahu dari mana bahwa Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan? Para sahabat menjawab, Al-Fatihah itu ayat Quran, dan Quran mengatakan syifaun. Quran itu adalah syifa, penyembuh. Boleh. Apa bedanya dengan jampi? Kalau jampi-jampi cuma qomat kamit, yang dibaca nggak jelas. Bacanya surat Zariyat, terjemahannya surat An-Nas. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayatnya apa? Min syarril waswasil khannas. Itu namanya nggak nyambung, jampi-jampi itu. Kalimatnya tidak jelas. Kalau Quran jelas. Jadi harus pakai bahasa Arab. Kalau ingin mengobati orang sakit dengan Quran, harus berbahasa Arab, bahasa yang jelas, ayatnya jelas, ya, doanya juga jelas. Saya ingin bertanya, dulu pernah ikut mengantar teman ke orang yang katanya pintar, membaca masa depan. Waktu diajak saya belum paham, tapi setelah sampai, baru saya tahu bahwa orang yang dimaksud adalah dukun. Saat itu saya hanya menunggu ritual yang dilakukan teman saya. Pertanyaan saya, apakah saya ikut berdosa dan termasuk ikut dosa syirik? Kalau ibu tahu, ketika tahu itu dukun dan tahu datang ke dukun tidak boleh, maka seharusnya tinggalin temennya, jangan ditungguin. Saat itu saya tahu bahwa yang dimaksud dukun. Pertanyaan saya, ibu tahu nggak kalau datang ke dukun nggak boleh? Walaupun tahu, oh ternyata orang pintar itu dukun. Kita tahu nggak hukumnya saat itu? Hukum datang ke dukun apa? Kalau tidak tahu tidak dosa. Tapi kalau kita tahu, oh ini malah ke dukun, kan datang ke dukun haram. Maka ibu harusnya langsung meninggalkan tempat. Jangan ditungguin. Karena tahu hukumnya nggak boleh. Tapi kalau tidak tahu, maka ulangi lagi. Apabila seorang mengucapkan sumpah dengan lafadz wallahi, tidak mengakui perbuatannya, ternyata dia dusta. Bagaimana hukumnya? Berarti ini yaminul gomus, dalam bahasa fikihnya al-yamin al-gomus. Apa artinya? Sumpah dusta. Gomus itu artinya dia menceburkan diri dalam dosa. Nyebutin sampai wallah tapi bohong. Maka sumpah dosa, orang-orang yang semacam ini dilaknat oleh Allah. Dosa besar. Dia menceburkan dirinya dalam dosa melalui sumpahnya. Apakah karomah berbeda dengan mukjizat? Kalau mukjizat itu untuk para nabi dan rasul. Kalau karomah selain nabi dan rasul, sama-sama kejadian luar biasa. Tapi mukjizat untuk nabi dan rasul, selain nabi dan rasul, kalau terjadi sesuatu yang luar biasa, sebutannya karomah, bukan mukjizat. Paham? Apakah karomahnya diberikan kepada orang soleh? Iya, ya, tadi sudah kita jelaskan. Apakah termasuk beradab apabila memakai baju rumah, daster, kaos oblong saat membaca Al-Quran? Boleh. Ya, membaca Quran kalau di rumah tidak harus menutup aurat. Aisyah baca Quran di atas kasurnya, ranjang. Kira-kira kalau wanita di atas ranjang pakai bajunya lengkap atau tidak lengkap? Tidak lengkap, boleh. Ya.
Walaupun kita katakan kalau ibu habis sholat baca Quran masih lengkap, pakai mukena, ya tentu lebih baik. Tapi tidak dilarang. Pakai daster baca Quran boleh, tidak ada masalah. Apakah menerima orderan tumpeng menunya seperti permintaan dukun, termasuk tolong menolong dalam kesyirikan? Yang menunya seperti permintaan dukun, macam-macam berarti ya. Kalau tumpeng itu ada bermacam tujuan. Kalau tujuannya hanya sebagai demo masak bikin tumpeng, sudah matang dimakan bersama-sama, apa hukumnya? Boleh. Bikin tumpeng untuk lomba, tidak dipungut biaya, yang menang dapat hadiah dari sponsor, boleh? Boleh. Bikin tumpeng menunya request dari dukun, ayamnya harus bulunya yang putih, ya, dan sayur 7 rupa, urap, karedok, gado-gado. Ini termasuk tolong menolong dalam dosa. Apalagi kalau dijadikan sesajen, maka berbau kesyirikan. Nah, maka jangan diterima orderan semacam ini. Apabila kita merutinkan doa setiap selesai adzan, antara adzan dan iqamah, bagaimana hukumnya? Doa antara adzan dan iqamah termasuk waktu dikabulkannya doa. Nabi kita Nabi Muhammad, beliau bersabda, la yuraddu du'a, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Nabi SAW bersabda, doa antara adzan dan qomat tidak akan ditolak, alias mustajab. Maka setiap habis adzan kita doa, minta, boleh. Walaupun dirutinkan, nggak ada masalah. Selama kita yakini itu hanya sunnah, bukan kewajiban. Kalau ibu-ibu meyakini rutinnya jadi wajib, ini yang nggak boleh. Kalau kita rutinkan tapi niatnya ini memang sunnah saja, boleh. Karena Nabi mengatakan doa antara adzan dan qomat tidak ditolak, alias mustajab. Saya pernah melihat akun dakwah yang menayangkan video tentang seorang dukun yang menyatakan bahwa si dukun tersebut tidak bisa menembus pada seorang muslim yang taat karena katanya ada semacam perisai menghalanginya. Pertanyaannya, bolehkah kita percaya pada perkataan dukun tersebut jika dukun tersebut memberitahukan kelemahan dirinya seperti yang ada pada video tersebut? Ibu-ibu, sebelum tukang-tukang dukun membongkar praktek perdukunan, Islam sudah lebih dulu memperingati yang namanya perdukunan. Maka jangan sampai kita percayanya baru sekarang. Percaya bahwa sihir itu bohong, percaya bahwa dukun itu bohong setelah ada yang bongkar baru percaya. Padahal Islam dari dulu sudah menjelaskan ayat dari Quran, dari hadis, ada ancaman-ancaman masalah perdukunan. Jadi seharusnya tidak ada yang bongkar praktek dukun, kita juga harus beriman. Harus percaya bahwa dukun itu pendusta, bahwa perdukunan itu kesyirikan, amalan yang gak boleh dilakukan. Sihir haram,
Walaupun tidak ada yang membongkar praktek perdukunan, kita harus beriman dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Sekarang kan kita baru percayanya kalau ada yang ngebongkar. Oh iya ya, ternyata ilmu kebal ketika dibongkar begini. Oh, saya percaya deh. Jangan begitu. Sebelum ada yang ngebongkar-bongkar, Islam udah dulu memperingati bahayanya dukun. Islam sudah lebih awal bagaimana dukun itu perbuatan haram, sihir haram. Ini yang harus kita perbaiki cara beragamanya. Jangan sudah viral baru beriman. Dulu kemana aja ngajinya? Ayat Quran sudah menjelaskan sihir, hadis sudah menjelaskan dukun. Kenapa dari dulu nggak percaya? Begitu ada yang datang membongkar trik-trik dukun baru percaya. Nggak boleh. Ya harus beriman dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana menyikapi orang tua yang menyuruh untuk menghindari hari tertentu untuk kami pindah rumah, sementara kami menghormati mereka, khawatir mengecewakan mereka karena tidak nurut. Tidak boleh ditaati. Perintah orang tua kalau melanggar agama tidak boleh ditaati. Orang tua bilang pindah rumahnya pilih-pilih hari. Jangan tanggal 13. Bilang aja, Bu, Pak, saya pindahnya hari libur biar banyak yang bantu. Kalau itu hari libur, tanggal merah, walaupun 13, laksanakan. Karena perintah orang tua tidak boleh ditaati apabila melanggar norma agama Islam. Menghindari hari tertentu, keyakinan sial, ini disebut tatoyur. Apa namanya? Tatoyur. Beranggapan sial dengan sesuatu dan hukumnya kesyirikan. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua memaksamu untuk menyekutukan aku, jangan kalian taati keduanya. Jadi ada ayatnya, nggak boleh kita taat sama orang tua kalau sudah dosa. Nggak usah pakai perasaan. Nggak enak, khawatir mengecewakan, menghormati. Imam Syafi'i bilang apa? Manistahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik, dia telah membuat syariat. Jadi nggak pakai agama itu, jangan pakai perasaan. Agama itu pakai dalil. Orang tua nyuruh syirik, bilang maaf Bu, ini syirik. Udah. Nggak usah pakai perasaan. Akhirnya kita lakukan. Menghormati orang tua, nggak ada. Apa kata Nabi? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam memaksiati Allah. Bagaimana cara menyikapi nasihat orang tua yang selalu menggunakan patokan selama orang tua masih ada, ya nurutlah dengan orang tua. Tanyalah orang tua, jangan ngikutin apa kata ustadz. Tanya lagi orang tuanya, kalau orang tua nyuruh ke neraka ngikutin siapa? Hah? Bilang bapak ibu kita, kalau orang tua nyuruh ke neraka, orang tua masih hidup, kita ikut siapa? Ikut orang tua apa ikut nabi? Ikut agama apa ikut orang tua? Ini ucapan yang tidak benar. Selama orang tua masih hidup, nurutlah sama orang tua. Nurut itu harus pakai patokan. Dalam perkara apa? Ketaatan, kebaikan. Kalau udah dosa, walaupun dia orang tua, gak boleh ikut. Sekalipun itu orang tua. Nabi Ibrahim, bapaknya apa? Tukang pembuat
patung. Orang tuanya nggak mau ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim taat nggak sama bapaknya? Tidak. Jadi nurut sama orang tua selama orang tua masih hidup, ini masalah apa, Bu? Jadi kita kritis dulu. Jangan menerima mentah-mentah ucapan orang tua kita. Kritis dulu. Nurut sama orang tua selama orang tua masih ada. Dalam masalah apa? Masalah dosa, nggak ada nurut. Orang tua nyuruh mabok, kita mabok. Orang tua nyuruh berzina, kita zina. Nggak bisa. Maka perlu dirinci, nurut sama orang tua selama orang tua masih hidup dalam masalah apa dulu. Ya, masalah dosa, maksiat, syirik, tidak ada ketaatan. Ada si A, fulan seringkali minta air yang sudah didoakan untuk keperluan. Misal ada hajat mau melahirkan atau sedang sakit, apakah minta air tersebut termasuk perbuatan syirik? Airnya air apa? Kalau mintanya air zam-zam, nitip sama yang umroh, nanti pulang bawain zam-zam ya. Anak saya sakit, boleh. Mau melahirkan pesen zam-zam, boleh. Tapi kalau minta air yang gak jelas, air yang sudah didoain, madu yang sudah diruqyah, ini tidak berguna. Ya, harus keberkahan itu dicari dari Allah. Dan air zam-zam itu berkah. Nabi bilang, ma'u zam-zam shifa'u sukmin. Air zam-zam obat penyembuh penyakit. Itu kata Nabi. Maka kita minum zam-zam niatnya sembuh penyakit, boleh. Tapi kalau air tanda kutip nggak jelas ini air apa, maka keberkahan itu dicari dari Allah dan Rasul. Bagaimana menanggapi orang yang benar-benar pergi ke orang pintar jika diberitahu tidak boleh, tidak ada ajarannya, tapi malah orang tersebut tidak terima. Kewajiban kita menyampaikan, ibu-ibu. Kalau sudah menyampaikan, maka orang itu terima atau tidak, ini hidayah taufik dari Allah. Ya, jadi kewajiban kita hanya menyampaikan. Ketika dia belum dapat hidayah, masih datang ke orang pintar, itu bukan kewajiban kita. Pamannya Nabi Abu Thalib, Nabi langsung bilang ucapin kalimat la ilaha illallah. Pamannya nurut nggak? Tidak. Pamannya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Jadi kewajiban kita menyampaikan. Adapun orang mau menerima atau tidak, ini hidayah taufik dari Allah. Bagaimana cara mengeluarkan khodam yang ada di dalam tubuh ibu? Ibu sekarang usianya 64 tahun. Sering makan makanan dalam porsi banyak dan tidak kenyang-kenyang. Sebentar-bentar makan. Musim hujan wajar. Bawaannya lapar. Iya nggak, Bu? Mindo, tahu Mindo? Padahal beliau punya penyakit diabetes, tapi setiap makan tidak wajar, Ustaz. Makan banyak tidak berhenti. Setelah makan masih bisa makan pisang, bisa sampai 3 picis. Biasa, ini normal. Ya, namanya penutup makan kan buah, boleh. Apakah boleh ruqyah? Apakah benar Allah tidak meninggalkan orang itu? Boleh diruqyah. Ya, kalau memang ada jinnya, dibacakan ayat Quran, semoga diberikan kesembuhan. Dalam pengobatan sinse titik-titik ada namanya titik-titik, energi api, tanah, bumi, logam. Titik-titik meridian ini dikelompokkan dengan nama-nama unsur energi. Api, air, tanah, bumi, logam memiliki bagian organ tubuh yang saling berinteraksi sama lain. Apakah bentuk penamaan pengobatan ini bentuk kesyirikan? Allah alam. Dikonsultasikan dengan ahli kesehatan. Titik ini energinya api. Yang ini cuma air. Yang di sana logam. Ini kayaknya cocoknya kerja di penambangan.
bukan di tubuh manusia. Ya, tanyakan ke ahli yang lain, kesehatan yang lain. Allah alam. Ada kuis 3 pertanyaan buat ibu-ibu. Hadiahnya sudah disiapkan oleh panitia. Hadiahnya panitia apa? Umroh ya? Hah? Siap panitia? Baik, pertanyaan pertama. Sebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, sekutu-sekutu kalian. Ya, silakan dijawab. Ada yang bisa? Panitia dilihat siapa yang angkat tangan lebih dulu. Abu Hurairah, Masya Allah, ahsanti. Pertanyaan kedua. Apa definisi dukun? Silakan. Definisi dukun. Orang yang orang yang mengetahui perkara gaib dan mengabarkan kepada manusia tentang kejadian di alam semesta. 6. Benar. Diberikan hadiahnya. Pertanyaan terakhir. Sebutkan 3 solusi mengatasi perdukunan. Pertanyaan terakhir, yang ketiga. Baik, yang kedua. Baik, yang ketiga. Ajar ilmu agama, menebarkan para dai sampai ke pelosok-pelosok. Baik, benar. Jazakunallah katsira. Baik, ya, jawabannya benar semua. Kita akhiri kajian kita di pagi hari ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.